Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman dan juga nikmat Islam untuk senantiasa beribadah kepadanya. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada Nabi besar junjungan alam, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, pada para tabiin dan tabiatnya, dan semoga syafaatnya terus mengalir kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Di sini saya akan mereview materi terkait puasa. Yang pertama, apa itu puasa? Menurut pengertian, kata puasa atau siam merupakan bentuk masdar yang artinya merupakan menahan. Kemudian berdasarkan keterangan dapat disimpulkan bahwa puasa adalah menahan diri dari makan, minum, jimak, serta segala sesuatu yang dapat merusak dan membatalkan ibadah puasa sepanjang siang hari sesuai dengan cara dan syarat yang telah ditetapkan. Ini berarti bahwa wajib imsak mulai dari waktu terbit fajar atau awal azan subuh sampai terbenam matahari awal adzan maghrib. Puasa juga merupakan sarana pensucian jiwa dan raga dari segala hal yang memberatkan dalam kehidupan di dunia, dan sebagai bentuk manifestasi ketaatan seorang hamba terhadap perintah Rabbnya. Puasa merupakan ibadah menahan diri dari segala yang membatalkan dan merusak nilai puasa. Puasa juga dijelaskan dalam dalil-dalil. Yang pertama yaitu kewajiban melaksanakan ibadah puasa bagi umat Nabi Muhammad itu terjadi pada tahun kedua Hijrah setelah arah kiblat dalam sholat dipalingkan dari Masjidil Aqsa ke Yerusalem Ka'bah. Puasa termasuk salah satu rukun Islam yang wajib bagi setiap muslim. Itu ketahui, puasa bukanlah masalah ibadah yang baru dalam sejarah manusia, bahkan sudah diwajibkan pada masanya. Dengan kata lain, ibadah puasa bukan saja dikenal dengan khusus umat Rasulullah, tetapi juga disyariatkan pada zaman Rasulullah sebelum Muhammad SAW. Jenis puasa sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu puasa wajib dan juga puasa sunnah. Apa itu puasa wajib? Puasa wajib adalah jenis puasa yang wajib atau harus dijalankan oleh seorang muslim yang sudah baligh, karena hukumnya adalah wajib. Maka jika kita tidak menjalankan akan mendapatkan sebuah dosa. Sebaliknya, jika kita menjalankannya maka kita akan mendapatkan pahala. Puasa wajib itu diantara yang pertama yaitu puasa Ramadan, yang kedua ada puasa nazar, yang ketiga ada puasa kifarat atau puasa bayar denda. Yang kedua yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang hukumnya sunnah atau tidak wajib dilakukan. Seorang yang menjalankan puasa sunnah akan mendapatkan pahala, namun jika dia tidak menjalankannya, dia tidak mendapatkan dosa. Contohnya 6 hari di bulan Syawal, hari Arafah, puasa Tarwiyah, puasa hari Senin Kamis, puasa Daud, dan puasa Yaumul Bid'ah. Kemudian ada puasa makruh. Puasa makruh adalah jenis puasa yang sebaiknya tidak dijalankan tapi tidak sampai dihukumi haram. Contohnya puasa orang sakit, orang yang berpergian, wanita hamil, wanita yang menyusui, dan orang yang sudah tua renta jika dikhawatirkan adanya masqah yang berat ketika mereka berpuasa.
Kemudian yang kedua yaitu puasa sunnahnya seorang yang masih memiliki utang qadha atau puasa fardu yang ia tinggalkan tanpa adanya uzur yang jelas. Yang keempat itu ada puasa haram, merupakan puasa apabila dikerjakan bukan mendapatkan pahala, tapi justru sebaiknya ia akan mendapatkan dosa. Yang pertama yaitu berpuasa di dua hari besar, Idul Adha, Idul Fitri. Dalam kasus Idul Adha ini, kita hanya dianjurkan untuk tidak makan dan tidak minum sampai kembali dari sholat hari raya, atau biasa terhitung untuk 3 hari di bulan Zulhijjah. Kemudian berpuasa di pertengahan bulan Zulhijjah yaitu 11, 12, dan 13. Puasa yang dianjurkan di bulan Zulhijjah jatuh pada 10 hari pertama saja. Yang ketiga yaitu wanita yang sedang menstruasi atau nifas. Keempat, berpuasa seorang wanita tanpa izin suami. Yang keenam, puasa seorang yang sakit dan yang membahayakan keselamatan dirinya. Yang ketujuh, puasa setiap hari atau sepanjang tahun dan selamanya. Ada syarat dan ketentuan syarat sah dan wajib puasa. Syarat puasa yaitu yaitu Islam, mumayyiz atau dapat membedakan mana yang baik dan buruk, suci dari haid dan nifas, dalam waktu yang diperbolehkan puasa dan tidak ada hal yang membatalkan. Yang kedua, syarat wajib puasa yaitu yang pertama orang Islam, yang kedua balik, yang tiga berakal atau tidak gila, dan yang keempat yaitu kuat berpuasa, dan yang kelima mengetahui masuknya bulan Ramadan. Rukun puasa itu sendiri terdiri menjadi dua. Yang pertama yaitu niat puasa, dan yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Adapun juga sunnah puasa terdiri jadi 9. Yang pertama menyegerakan berbuka puasa, berbuka dengan yang manis-manis, berdoa saat buka puasa. Yang keempat makan sahur, mengakhiri makan sahur, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, memperbanyak bersedekah jariyah, membaca Al-Quran dengan memahami artinya, dan yang 9 memperbanyak ibadah sunnah lainnya. Hal-hal yang membatalkan puasa yaitu suatu yang sampai pada rongga bagian dalam tubuh atau yang masuk dari mulut, makan dan minum, muntah dengan sengaja, haid dan nifas, jima atau bersubuh dengan sengaja, istiqma di siang hari pada bulan Ramadan, murtad, kemudian gila, dan sebagainya. Orang-orang yang diperbolehkan puasa, yang pertama adalah mengganti yang pertama yaitu orang sakit, yang kedua yaitu musafir, yang ketiga yaitu wanita haid atau nifas, yang keempat yaitu orang tua rentan dalam keadaan lemah dan orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. 5. Wanita hamil dan menyusui. Kemudian ada hikmah puasa. Hikmah utama puasa yaitu keutamaannya khususnya bulan Ramadan itu merupakan pembinaan akhlak yang dilakukan selama 1 bulan dan rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Semua proses dalam puasa selama 1 bulan penuh ini sangat efektif untuk pembinaan akhlak dan pribadi manusia, yaitu secara kesehatan fisik, secara psikis atau kejiwaan juga termasuk dalam hikmah puasa. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam review materi terkait puasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.